Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atalia Terani, NIM 1911121, dari kelas 5B reguler sore. Di sini saya akan menjelaskan excellent service atau pelayanan prima. Pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Secara umum, tujuan dari pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Manfaat dari pelayanan prima salah satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan atau pemerintahan kepada pelanggan ataupun masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Standar pelayanan dapat diartikan sebagai tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Pelayanan prima juga bisa disebut disebut prima jika dikatakan pelanggan sudah merasa puas dengan harapan pelanggan. Konsep pelayanan prima ada 3. Yang pertama, konsep sikap atau attitude. Yang kedua, konsep perhatian atau attention. Yang ketiga adalah konsep tindakan atau action. Yang pertama, konsep sikap atau attitude. Sikap yang harus dimiliki di antaranya sikap ramah, penuh perhatian, dan memiliki rasa bangga terhadap perusahaan. Dan yang harus diperhatikan juga, pegawai harus berpenampilan menarik dan sopan dan sesuai dengan peraturan perusahaan tersebut. Yang kedua, konsep perhatian atau attitude. Saat melakukan kepada konsumen, maka perlu memperhatikan dan mencermati keinginan konsumennya. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam konsep ini, seperti mengucapkan salam saat memulai perbicaraan, bertanya apa saja yang diinginkan konsumen, memahami keinginan konsumen, dan melakukan pelayanan dengan ramah, dengan cepat, serta harus menempatkan kepentingan konsumen menjadi yang paling utama karena konsumen adalah raja. Yang ketiga adalah sikap tindakan atau action. Dalam konsep tindakan, misalnya seorang pegawai pada perusahaan harus selalu memperhatikan dan mencermati apa yang menjadi keinginan konsumen tersebut. Beberapa bentuk pelayanan pada konsep ini misalnya mencatat pesanan yang diinginkan pelanggan, menegaskan atau mengecek kendala yang dipesan oleh pelanggan, menyelesaikan transaksi pesanan pelanggan, dan biasanya juga sudah melayani mengucapkan terima kasih kepada pelanggan. Adapun beberapa macam pelayanan prima yaitu physical performance atau apakah penampilannya sudah prima, yang kedua service delivery, apakah penyampaiannya prima, dan yang ketiga adalah kompetensi, apakah kemampuannya prima. Penampilan dari fisik yang prima itu tata rambut, pakaian seragamnya, make upnya, kukunya, sepatunya, berat badannya. Itu adalah contoh dari pelayanan fisik yang prima. Yang kedua, delivery of service yang prima, yaitu kerelaan untuk melayani, kepedulian, kecepatan memberikan respon dalam pelayanan, kesediaan untuk membantu klien, percaya diri dalam menyampaikan pelayanan, ketaatan pada prosedur. Yang terakhir, kompetensi yang prima. Kompetensi yang prima adalah pemahaman terhadap tugas pada pekerjaan, pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan asuhan atau tindakan klinik. Disiplin adalah ketepatan dan kecepatan memberikan respon terhadap instruksi dan petunjuk, respect dan courtesy terhadap rekan kerja, kemampuan bekerja harmonis dengan rekan kerja. Adapun 4 alasan mengapa pelayanan prima itu penting. Yang pertama, pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang. Yang kedua, persaingan yang semakin tajam. Yang ketiga, pemahaman yang semakin baik terhadap pelanggan. Yang keempat, pelayanan pelanggan prima memiliki makna ekonomi.
Selanjutnya, indikator pelayanan prima. Yang pertama, kesederhanaan. Prosedur untuk dipahami dan pelaksanaan persyaratannya mudah diperoleh dan tidak menambah beban masyarakat. Yang kedua, kejelasan dan kepastian. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima itu haruslah jelas. Yang kedua, unit dari pejabat diatur jelas pasti tentang penanggung-jawaban dan kewenangannya tersebut. Persyaratan teknis dan administrasi jelas dan terkait dengan produk tersebut, dan yang jadwal waktu proses tahapannya juga jelas. Pola tarif sesuai peraturan perundang-undangan. Ada pejabat bertugas menerima keluhan masyarakat tersebut. Indikator yang ketiga yaitu adalah keamanan. Proses pelayanan memberikan tercapainya mutu, ketepatan jadwal, kepastian persyaratan, biaya pelayanan, serta sikap ramah dan sopan. Produk pelayanan menjamin keabsahan, kepastian, perlindungan hukum, dan alat bukti yang sah. Indikator yang keempat adalah keterbukaan. Informasi pengaturan, mekanisme, atau prosedur terbuka, luas, mudah ditemui, diketahui, dan dipahami. Penyebaran informasi dalam bentuk media informasi. Indikator yang kelima adalah efisien. Pola pelayanan sesuai sifat dan jenis pelayanan. Mekanisme dan prosedur pelayanan sesuai dengan struktur organisasi dan diperjelas dengan bagan alir. Unit kerja dan tata kerja terkait langsung dengan pelayanan tersebut. Penanganan proses dilakukan sesuai kewenangan, kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme. Indikator prima yang keenam yaitu ekonomis. Pola tarif atau biaya sesuai kemampuan masyarakat termasuk tidak mampu. Mekanisme pembayaran mudah dan tidak menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Berlakunya sistem pengendalian dan pengawasan pemungutan biaya ataupun tarif. Indikator pelayanan prima yang ketujuh adalah cakupan atau jangkauan pelayanan luas dan merata. Pemberian pelayanan secara tertib, teratur, adil, serta tidak ada perbedaan. Dan yang kedelapan, ketetapan waktu. Kepastian waktu penyelesaian, proses penyelesaian harus sesuai dengan jadwal tersebut. Indikator pelayanan prima yang kesembilan adalah kebersihan. Tersedia tempat sampah tertutup dan proporsional, ruangan dalam keadaan bersih dan selalu dibersihkan 2 kali sehari, WC kamar mandi tidak bau, tersedianya dan air bersih. Ada petugas kebersihan halaman, lingkungan, serta sesuai jadwal kerja. Selanjutnya, petugas memakai pakaian bersih dan sesuai dengan ketetapan. Indikator yang ke-10 adalah kinerja. Cakupan pelayanan sesuai kemampuan optimal, pelayanan tersedia dalam jumlah dan jenis sesuai dengan standar. Dan materi yang terakhir adalah 4 langkah pelayanan prima kepada pelanggan. Yang pertama, sampaikan sikap yang sopan atau positif. Yang kedua, kenalilah kebutuhan pelanggan, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Yang ketiga, penuhilah kebutuhan pelanggan Anda. Dan yang keempat, pastikan pelanggan Anda kembali lagi. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.